Bertempat di Adifa Hotel Pantai Panjang Bengkulu, dilaksanakan rapat penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit, serta pembahasan penguatan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 oleh Profesor Dr. Ponten M. Naibaho, praktisi kelapa sawit asal Sumatera Utara. Untuk mengawal acara kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama. Rapat yang dipimpin oleh Kadis TPHP Insinyur Riki Gunarwan tersebut juga dihadiri oleh Bapak Yefri Suyanto, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak John Irwansyah Siregar, Ketua Gapki Bengkulu, serta sebagai peserta berasal dari Asosiasi Petani Sawit, Perusahaan Kelapa Sawit, dan instansi terkait di Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu. Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Insinyur Riki Gunarwan, menyatakan bahwa harga cangkang sawit sangat perlu dimasukkan dalam komponen penetapan harga TBS, karena hal ini berdampak pada peningkatan harga TBS. Selain itu, kehadiran pabrik sangat penting pada saat rapat penetapan harga, di mana dari 30 PKS hanya 10 yang hadir dan hanya 3 PKS yang menyerahkan invoice. Senada dengan Kepala Dinas, Ketua Gapki Provinsi Bengkulu, Bapak John Irwansyah Siregar, berharap dalam memasukkan harga cangkang dalam perhitungan harga TBS dapat dikaji secara matang dan bila perlu disusun formula khusus. Lebih lanjut, Kepala Dinas berharap Bupati dan pemerintah daerah dapat menegur PKS yang belum menepati harga karena kesenjangan harga TBS di tiap daerah sangat tinggi. Perda belum berjalan dengan baik sehingga diharapkan dengan pengawasan yang baik ke depannya kesenjangan harga yang tinggi ini tidak terjadi kembali. Perwakilan Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Yefri Suyanto, memberi masukan agar dibentuk tim ahli guna memberikan saran serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Profesor Dr. Ponten M. Naibaho, praktisi kelapa sawit dari Sumatera Utara, dalam materinya menyampaikan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun. Beliau menyampaikan pentingnya petani menjalin kemitraan dengan PKS setempat sehingga harga dan kualitas TBS dapat terjamin. Lebih lanjut, Profesor Dr. Ponten M. Naibaho mengatakan bahwa besarnya harga sawit sangat bergantung pada kualitas TBS. Bila kualitas TBS baik, maka pabrik pun membeli dengan harga yang tinggi. Tentu saja kualitas ini bergantung pada penanganan TBS, mulai dari panen hingga pengolahan di pabrik. Selain itu, kualitas bibit pun sangat berpengaruh, karena itu diharapkan petani menanam sawit menggunakan bibit unggul yang berkualitas dan bersertifikasi, sehingga hasil panen dan kualitas TBS pun dapat optimal. Kita dapat undangan dari Dinas TPHP Pertanian Provinsi Bengkulu sebagai fasilitator untuk penetapan harga tandan buah segar Provinsi Bengkulu. Jadi kebetulan hari ini penetapan harganya ada agak beda sedikit. Bedanya karena pihak dinas bekerja sama dengan Gapki mengundang Profesor Dr. Ponten Naibaho, salah satu tim ahli perumus Permentan 01 Tahun 2018 tentang penetapan harga. Jadi kita ada juga untungnya hari ini mereka hadir, berarti kita lebih memahami regulasi tentang pemahaman tentang penetapan harga ini. Di sini kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bengkulu, pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur Bengkulu, Pak Rohidin Mersah, di mana kami melihat selama ini selalu mencari solusi ketika harga tingkat petani Provinsi Bengkulu mengalami penurunan. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini
harga tanaman buah segar tingkat petani dan di tingkat PKS itu sudah mulai membaik. Harapan kita ini terus mengalami perbaikan untuk seterusnya seiring dengan harga CPO di tender KPBN juga terus membaik. Jadi sekali lagi kepada Pak Gubernur yang selalu bahu-membahu berjuang untuk mencari solusi kondisi harga TBS Provinsi Bengkulu. Begitu juga kepada seluruh bupati yang daerah penghasil sawit, kami juga melihat mereka juga tidak tinggal diam. Mereka juga bergerak bersama Disbunnya untuk memperbaiki bagaimana mengatasi kendala harga TBS di tingkat kabupaten di daerahnya masing-masing. Terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian Provinsi Bengkulu, Pak Riki, di mana beliau selalu aktif dan kami juga bermitra dengan beliau dan dibantu Pak Johan. Ya, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk Provinsi Bengkulu harga tanaman buah segar terus membaik. Dan kepada seluruh pelaku usaha kami meminta harus patuh terhadap harga ketetapan provinsi. Mungkin itu saja. Tim Media Center DTPHP melaporkan dari Bengkulu.